Yo, selamat datang di BBU. Bincang-bincang hukum, info baru untukmu. Dari Gorontalo, suara yang tegas. Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, keadilan tanpa batas. BBU Podcast, ayo kenali hukum. Jauhi hukuman, kita semua butuh. Diskusi seru, semua bisa bicara. Masa depan cerah, kita pasti bisa. Halo, selamat pagi sobat. Kita udah jumpa lagi di Bincang-Bincang Hukum. Dan kali ini saya Feni bakal nemenin teman-teman sekalian. Kita punya tamu istimewa pagi ini. Ibu cantik ada di depan saya. Kita mau ngasih tahu nama lengkapnya dulu. Karena kalau di name tag sih namanya salah satu nama burung yang terbang jauh. Nah, selamat pagi Ibu Elang Kartini AMD IPS HMH. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu. Kata Duolo. Terima kasih sudah datang di podcastnya kami BBU Bincang-Bincang Hukum. Dan hari ini spesial banget tamu karena kita kedatangan Sri Kandi yang ada di Gorontalo nih khususnya. Karena teman-teman sebagai informasi ya, Ibu Elang ini kalapas perempuan di Gorontalo. Bener ya Bu? Bener Bu. Nah kalau ngomong-ngomong soal lapas ya Bu, udah berapa lama nih di Gorontalo? Saya bertugas di Gorontalo sudah 5 bulan 2 minggu. 5 bulan 2 minggu, sudah 5 bulan 2 minggu. Nah, sebelumnya nih mau cerita-cerita panjang lebar tentang pekerjaan, kita mau cerita dulu nih. Dulu sekolahnya kalau mau jadi kayak Ibu, gimana ya? Apa langsung ujuk-ujuk kita bisa langsung daftar atau gimana nih mau sekolah kayak Ibu gitu? Saya kebetulan untuk menjadi seorang kepala lapas itu ada Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Oh, memang ada sekolah khususnya Ya, ada namanya sekolah khususnya, Akademi Akib. Oh, disingkatnya Akib. Ya, Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Ha-ha. Itu D3 dan lulus sudah langsung pangkat 2C. Oh, jadi kita harus masukkan sama kayak sekolah Akmil kayak gitu juga ya, sekolah dinas ya? Namun seiring perkembangan zaman, Akib itu sudah mengalami perubahan menjadi Poltekib gitu. Oh, udah ganti nama Poltekib. Politeknik Pemasyarakatan gitu. Yang awalnya D3 sudah berubah menjadi D4 gitu. D4 jadi 4 tahun. Ya, 4 tahun lulusnya langsung golongan 3A. Langsung golongan 3A. Ya, gelarnya STR Sarjana Terapan Pemasyarakatan. Oh, jadi memang ada khusus. Nah, kalau teman-teman yang bergabung nih kayak Ibu nih ya, alumninya Akib dan sekarang jadi udah ganti nama jadi Politeknik, itu memang langsung otomatis ikut ikatan dinas. Ya, ikatan dinas gitu. Dan itu bedanya ketika saya Akib itu langsung CPNS. Kalau sekarang statusnya mahasiswa, jadi hanya mendapatkan tunjangan ikatan dinas gitu. Jadi bisa di DO. Kata di DO berarti nggak lulus. Gitu. Oh, masih ada kategori bisa di DO. Yang sekarang yang aturan yang baru. Dan sekarang Poltekib itu ada 3 prodi. Teknik pemasyarakatan, manajemen pemasyarakatan, sama bimbingan kemasyarakatan. Dan kalau lulus dari situ itu nanti bekerjanya langsung di lapas atau ada bisa contoh kan satu payung dengan hukum dan HAM nih, apa bisa kerja di contoh di imigrasi kah atau di hukum HAM-nya kah atau cuma di lapasnya aja? Sehubungan dengan perubahan nomenklatur Kementerian Hukum dan HAM, kita dulu awalnya Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sejak Pak Prabowo, Kabinet Indonesia Maju, kita berubah menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi Kemenkumham itu udah pecah menjadi satu Menteri Koordinator, Kementerian Hukum, yang Kementerian kedua, HAM dan yang Kementerian IMIPAS. Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi ada 4. Ya, jadi Poltekib ini sekarang di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Gitu. Setelah lulus bekerja di mana? Gitu. Kerja di mana nih? Gitu. Lulusan Poltekib. Setelah lulus itu bisa ditempatkan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, bisa di lapas, bisa di rutan, bisa di Bapas. Kalau sebelumnya Rubasan itu masih di bawah Kementerian Hukum dan HAM, sekarang perubahan nomenklatur kan kejaksaan diambil Rubasan diambil kejaksaan. Iya, betul. Jadi unit pemasyarakatan kami berkurang 1. Nah, itu tadi udah riwayat pendidikan ya. Oh, ternyata ada sekolah khususnya mau jadi kalapas kayak Ibu Elang. Nah, kalau ngomong-ngomong riwayat pekerjaan nih Bu Elang, sebelum di Gorontalo, sebelum jadi kalapas perempuan nih, perjalanannya kemana aja dulunya? Nah, pengen tahu teman-teman di luar sana ini.
Jadi ketika saya lulus AKIP 2005 ya lulusnya. Kebetulan saya dapat beasiswa S1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran di Bandung. Ya, kebetulan dan kemudian saya ditempatkan di lapas kelas 1 Cipinang. Oh, di Cipinang. Ya, dari 2005 sampai 2015. 2005 sampai 10 tahun lama ya, Bu. Di Cipinang tuh banyak selebritis aja dong. Ya, waktu itu masih banyak selebriti di Cipinang gitu, kayak Faris RM, terus pemain ayat-ayat cinta tuh siapa? Ronaldo siapa? Ayat-ayat cinta. Lupa saya Faris RM, terus istrinya Hetty Koes Endang, suaminya Hetty Koes Endang siapa tuh? Oh iya, jadi banyak gitu di Cipinang. Ya. Setelah dari Cipinang pindah ke mana Jabatan lagi? pertama saya Kasubsi Bimbingan Kegiatan Rutan Kelas 2A Pondok Bambu. Pondok Bambu itu juga? Ya, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ya. Kemudian menjadi Kasubsi Bimkemas Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta. Kemudian menjadi Kasubsi Registrasi Bimbingan Klien Anak Bapas Kelas 1 Jakarta Timur Utara. Jakarta Timur Utara juga. Kemudian Kepala Seksi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jakarta juga. Jakarta juga. Kemudian Kepala Subak Tata Usaha Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta. Dan kemudian Lapas Perempuan Kelas 3 Gorontalo. Oh, jadi kalau di Gorontalo masih kelas 3 lapasnya? Ya, jadi Gorontalo ini lapas kelas 3. Jadi saya menjabat sebagai pejabat di eselon 4A itu udah 3 kali jabatan. Nah, ngomong-ngomong soal lapas di Gorontalo kelas 3 nih, Bu. Ya. Mau ini dong, boleh sharing sama teman-teman di luaran sana, lapas itu ada berapa kategori atau klasifikasi sih? Karena kalau di luaran sana kan orang taunya cuma lapas itu satu penjara doang tempat laki-laki, ternyata ada dibagi-bagi juga ya. Mungkin Ibu boleh jelasin sama teman-teman di luaran sana jadi supaya tahu nih lapas tuh ada apa aja, ada buat siapa aja gitu. Lapas itu pengklasifikasiannya ada 2 gitu. Kalau menurut Organisasi dan Tata Kerja 2011 Permenkumhamnya, lapas itu dibagi menjadi 4 lapas kelas 1. Ada 4. Lapas kelas 2A, lapas kelas 2B, lapas kelas 3 gitu. Lapas kelas 1 itu untuk lapas yang kapasitasnya 1.500 warga binaan. Itu jadi biasanya yang membedakan di kota? Yang membedakan itu kapasitas dan posisi. Oh, oke. Jadi yang membedakan itu kapasitasnya nih ya. Jadi buat teman-teman sobat Adiaksa di luaran sana supaya tahu. Oke, itu yang kelas 1. Kapasitas tempat kedudukan gitu. Terus kalau lapas kelas 2A biasanya di Kota Madia. Di kota atau Kota Madia? Kapasitasnya di bawah 1.500. Oh, di bawah 1.500. Kalau yang lapas kelas 2B, ini biasanya di kabupaten. Kapasitasnya 500 ke bawah. Oh, 500 ke bawah. Jadi kalau yang lapas kelas 2A 500 sampai 1.500. Lapas kelas 2B 500 ke bawah. Nah, kalau selanjutnya lapas kelas 3. Kelas 3. Nah, ini nih LPP ini nih. Ya, LPP ini lapas kelas 3 kayak gitu. Itu kapasitasnya berapa orang, Bu? Lapas perempuan kelas 3 Gorontalo kapasitasnya 150 orang. Oh, 150 orang. Saat ini yang eksis 69 warga binaan plus 2 anak bawaan. Oh, ada 69. Nah, kalau tadi kan klasifikasinya dari mulai kelas 1, kelas 2A, kelas 2B sama kelas 3. Kalau jenis-jenisnya, karena ternyata sekarang udah dibedain ya, Bu. Jadi khusus umpamanya warga binaan laki-laki ada khusus sendiri, perempuan khusus sendiri, anak juga khusus sendiri. Nah, jadi buat teman-teman mungkin kan taunya selama ini cuma satu aja, gitu. Jadi mungkin Ibu boleh kasih tahu. Jadi kalau umpamanya untuk pria-pria ini khusus memang ada lapas tersendiri, gitu. Tadi kan pembagian lapas berdasarkan klasifikasi. Iya, tadi klasifikasi sama jumlah kapasitas. Berdasarkan jenis kelamin gitu ya. Jenis kelamin. Jadi lapas laki-laki yang diperuntukkan untuk narapidana atau tahanan laki-laki. Kalau untuk perempuan di lapas perempuan, kalau untuk anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. LPKA. LPKA. Jadi teman-teman mesti tahu sekarang. Jadi ternyata ada beda-beda semua, nggak mesti sama. Ketika di suatu provinsi itu tidak ada rutan, maka lapas bisa berfungsi sebagai rutan. Oh, gitu. Bisa ya. Kayak lapas perempuan kelas 3 Gorontalo. Kebetulan di provinsi Gorontalo ini tidak ada rutan perempuan. Belum ada rutan perempuan. Maka lapas kami menerima tahanan perempuan. Jadi lapas berfungsi sebagai rutan, bisa kayak Kejaksaan Gorontalo. Iya, Kabupaten Gorontalo kami nitip gitu. Tahanannya dititip dulu di tempatnya Ibu. Gitu. Nanti setelah putus dieksekusi bisa dia menjalani sebagai warga binaan. Berarti di lapas. Jadi selain pembagian lapas berdasarkan kapasitas, ada juga pembagian lapas berdasarkan resiko. Oh, resiko. Nah, itu resikonya kayak gimana? Jadi ada lapas super maksimum.
Ah, itu super maksimum. Kayak gimana, Bu? Maksimum security, medium security, sama minimum security ya. Kalau lapas super maksimum itu untuk yang high risk, teroris, pelanggaran HAM. Itu ada di mana? Ada di Nusa Kambangan. Oke, Nusa Kambangan. Jadi dia pulau sendiri itu super maksimum. Jadi pengamanannya luar biasa. Luar biasa. Oke. Gitu. Turun di bawahnya. Oh, one man one cell. Oh, oke. Turun terus kita ke maksimum security. Maksimum. Kayak lapas kelas 1 Cipinang. Oh, di Cipinang. Kalau itu satu dia sel udah masih satu sel masih beberapa orang. Oh, masih beberapa orang. Maksimum security. Terus kalau medium security itu yang udah lapas produksi. Misalnya lapas kota yang di Gorontalo ini lapas medium security. Oh, medium. Jadi pengamanannya berbeda itu. Jadi satu sel masih ada beberapa banyak orang. Oh, jadi kategorinya itu. Jadi ternyata teman-teman melihat dari tingkat risiko. Jadi kalau udah dengar, kalau teman-teman dengar Nusa Kambangan, oh I see, berarti dia termasuk melakukan tindak pidananya yang jadi kayak HAM, teroris, karena one man one cell. Bandar narkoba ya. Bandar narkoba juga di situ. Nusa Kambangan pun juga ada beberapa lapas Ibu yang nggak cuma ada satu di Nusa Kambangan. Oh, di Nusa Kambangan tuh ada beberapa jadinya. Lapas, gitu. Jadi informasi buat teman-teman, jadi terbukalah informasi bahwa oh ternyata lapas macam-macam nih. Selain ada sesuai dengan kapasitasnya, ada resikonya juga dan tingkat keamanannya. Nah, kalau tentang ngomong-ngomong warga binaan nih ya, Ibu, pengalaman selama menjalani atau bertugas sebagai kepala lapas perempuan nih, kan kurang lebih sudah 5 bulan. Jalan 5 bulan 2 minggu, berarti hampir 6 bulan. Apa aja Bu yang Ibu alamin pengalaman ini yang berkesan nih? Kalau selama saya bertugas di Gorontalo, kesan yang pertama ya mungkin karena jauh dari keluarga gitu. Jauh ya Bu. Namun kalau beban kerja lapas perempuan kelas 3 di Gorontalo sih sebenarnya jauh lah kalau dibandingkan lapas kelas 1 Cipinang gitu. Karena kan isinya sedikit. Iya benar. Dan faktor kriminogenik orang masuk melakukan tindak pidana itu nggak se-ekstrim yang sebelumnya. Kalau sini kan rata-rata penganiayaan 351, penganiayaan 351, ya hukumannya pendek-pendek. Di lapas Gorontalo juga nggak ada hukuman mati, nggak ada hukuman seumur hidup, nggak ada hukuman 20 tahun. Jadi resikonya itu kecil sih menurut saya untuk di lapas. Karena tadi ngobrol bahwa Bu Ulang bilang ada 69 warga binaan sekarang ya, dan jenis tindak pidananya tuh tidak se-ekstrim warga binaan yang di Cipinang ya, dari mulai 351 yang penganiayaan yang mungkin hitungannya sekedar bulan atau 1 tahun ya bulangnya. Terus 170-nya atau pengeroyokannya juga nggak hitungannya nggak sampai di atas 5 tahun. Terus apalagi bolang paling itu ya paling banyak ya, pencurian itu pun nggak banyak. Sama ini meracik undang-undang kesehatan kosmetik ya. Dan itu ancamannya kayaknya rata-rata nggak ada yang di atas 5 tahun ya bolang ya. Kalaupun ada warga binaan korupsi tidak banyak. Korupsi hanya ex-PNS itu, ada mantan kadis deh. Dan itu tidak terlalu tinggi pidana badannya waktu 8 itu. 8 tahun terus ada uang pengganti yang nggak dibayar, jadi sudah menjadi pidana penjara pengganti. Subsidi badannya. Jadi jadinya 13 tahunan. Nah, ngomong-ngomong soal tadi Ibu bilang ada pidananya di sini tuh nggak terlalu se-ekstrim di Cipinang. Tadi ada Bu Ulang juga ngomong 20 tahun. Nah, kalau untuk penghitungan pidana gimana sih? Kadang kita bingung ya, teman-teman di luar sana mungkin bingung. Contoh umpamanya si A melakukan tindak pidana putusannya 2 tahun pidana penjara. Berarti kan kita taunya orang awam ya, berarti dia 2 tahun dong di dalam sana. Apa kayak gitu Kak Bolang atau ada perhitungan khusus? Kalau teman-teman di lapas gitu? Jadi untuk masa pidana 2 tahun itu bukan berarti seseorang itu harus menjalani 24 tahun. Karena di situ kita ada program atau mengacu pada Permenkumham ada hak-hak warga binaan. Salah satunya itu hak integrasi. Jadi hak integrasi itu juga macam-macam Bu. Jadi kalau saya sebutkan hak warga binaan itu ada remisi, pengurangan masa pidana. Remisi pun dibagi menjadi remisi umum, diberikan pada tanggal 17 Agustus. Oh, jadi Indonesia Merdeka dapat remisi, dapat diskon ceritanya. Remisi khusus diberikan sesuai dengan hari raya keagamaan warga binaan yang bersangkutan. Tergantung
agamanya apa. Jadi kalau dia Nasrani, Natalan dikurangin. Kalau dia Muslim, pada saat Lebaran dapat remisi juga, remisi khusus. Masih ada lagi remisi tambahan. Remisi tambahan itu untuk narapidana yang berbuat jasa kepada negara, berbuat kemanusiaan, terus membantu pembinaan dalam lapas. Ada juga itu ada khusus, juga. Ekstra jadinya. Remisi tambahan. Masih ada lagi remisi kemanusiaan. Itu untuk lansia, umurnya di atas 70 tahun, diberikan pada saat hari lansia. Terus remisi sakit berkepanjangan, diberikan pada saat hari kesehatan dunia, hari kesehatan. Terus ada remisi anak, diberikan pada hari anak. Jadi banyak. Masih ada lagi remisi dasawarsa. Ada banyak banget ini. Tahun 2025 ini bagi warga binaan menunggu remisi dasawarsa. Karena apa? Dasawarsa berarti per 10 tahun dihitung dari Indonesia Merdeka. Berarti 45, 65 ini 2025 ini ada remisi dasawarsa. Jadi banyak dikumpulin. Jadi 2 tahun nggak pasti 2 tahun dia menjalani. Gitu. Untuk mendapatkan remisi tentu ada kewajiban yang harus apa nih syaratnya gitu si warga binaan supaya bisa dapat diskon potongan pidananya. Jadi yang pertama berkelakuan baik gitu. Kelakuan baik. Terus menjalankan program pembinaan. Semua mengikuti program pembinaan. Kita tuh udah memakai SPPN, sistem penilaian pembinaan narapidana. Jadi ada sistem scoring gitu. Ada nilainya. Siapa yang menilai itu wali pemasyarakatan gitu. Wali pemasyarakatan itu petugas pemasyarakatan yang mendampingi narapidana dalam proses pembinaan. Dia berhak menilai SPPN tersebut dia layak apa enggak gitu. Layak nggak? Jadi nilainya dikumpulin, skor nanti SPPN, nilai tertinggi. Terus juga setelah itu dia tidak terdaftar dalam register F, atau register F itu register yang mencatat tentang pelanggaran warga binaan. Register F bukan Penny, bukan maksud cuma register khusus. Itu hukuman di situ maksudnya. Dan kita juga dalam memberikan pembinaan itu melalui asesmen resiko dan asesmen kebutuhan. Ada memang asesmennya khusus. Ada asesmennya gitu. Untuk asesmen resiko itu pakainya RRI dan instrumen penempatan napi juga pakai itu. Ada itu ISPN. Juga, ISPN. Untuk asesmen kebutuhan itu kita untuk menentukan intervensi apa gitu, program pembinaan apa yang tepat untuk warga binaan tersebut. Gitu. Jadi memang ada syarat-syarat khusus buat warga binaan kalau mau dapat semua jenis remisi itu. Remisi itu bisa sampai berapa lama ya, Bu? Karena udah dikumpul-kumpul banyak-banyak gitu. Remisi detailnya itu kalau remisi umum misalnya remisi umum itu tahun pertama bisa 1 atau 2 bulan. Jadi kalau narapidana yang dari tanggal ditahan sampai 17 Agustus 6 bulan berkelakuan baik berarti 1 bulan. Tapi kalau masa yutunya 12 bulan lebih dapatnya langsung 2 bulan. Langsung 2 bulan. Itu umum. Terus tahun yang kedua khusus 3 bulan. Masih remisi umum. Masih umum nih. Jadi remisi umum itu sampai tahun ke-6 misalnya. Jadi naik terus. Misalnya tahun pertama dapatnya 1 atau 2 bulan. Tahun kedua dapat 3 bulan. Tahun ke-3 dapat 4 bulan. Tahun ke-5 dan ke-6 dapat 5 bulan. Langsung 5 bulan. Tahun ke-1, 2, 3, 4, 5, 6-nya 6 bulan. Jadi remisi umum itu maksimal bisa 6 bulan. Bisa 6 bulan, Masih kalau remisi khusus, tahun pertamanya kalau masa penahanannya sampai dengan hari raya bersangkutan itu 6 bulan, sepertinya 15 hari atau 1 bulan. Tahun pertama. Tahun kedua 1 bulan, tahun ketiga 1 bulan, tahun keempat 1 bulan 15 hari, tahun ke-5 1 bulan 15 hari, tahun ke-6 2 bulan. Itu masih remisi khususnya. Ada turun lagi ke turun. Kalau misalnya tahun 2025 ini remisi dasawarsa itu semua narapidana dapat. Semua dapat. Besarnya 1/12 kali masa pidananya. Kali masa pidana. Jadi buat teman-teman di luar sana, mungkin sekarang ada yang happening nih. Kemarin ngomongin katanya Jessy kok cepet banget sih keluar. Katanya pidananya 20 tahun. Belum 20 tahun loh, Bulang kok bisa keluar. Apa dia ngurus? Banyak orang tanya kayak gitu, Bulang. Jadi ternyata kayak gitu dia mengalami seperti itu. Jessica Kumala Wongso kan pasalnya 340 ya, pembunuhan berencana, kena pidananya 20 tahun. Berarti kan dia dapat, kan tadi saya baru menjelaskan salah satu hak itu Bu, hak remisi. Kita masih ada banyak hak lagi.
hak cuti bersyarat itu untuk cuti narapidana yang masa pidananya 1 tahun 6 bulan ke bawah. Itu bisa cuti maksimal 6 bulan. Terus pembebasan bersyarat itu narapidana untuk mendapatkan hak PB itu harus masa pidananya 1 tahun 6 bulan ke atas. Berarti Jessica masuknya mendapatkan pembebasan bersyarat. Syaratnya itu berkelakuan baik, terus cukup menjalani 2/3 masa pidana. Jadi 2/3. 2/3-nya masih dikurangi remisi, Bu. Jadi kalau 2/3 dari 20 kan 13 tahun 4 bulan. Kan 2 kali 20, 40 bagi 3. Kali 20. 40 bagi 3. Iya, betul berarti kan 13 tahun 4 bulan. 2/3-nya itu masih dikurangi remisi. Dikurangi lagi dari 13 remisi, tahun. Dengan remisi yang tadi. Iya, yang ada dari mulai 1 tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan selain-lainnya. Iya. Jadi buat teman-teman kebetulan Jessica Kumala Wongso itu wali pemasarakatannya saya. Jadi dia Ibu, wali saya yang hitung waktu di lapas perempuan kelas 2 Jakarta. Jadi beliau sendiri jadi tahu nih. Jadi buat teman-teman di luar sana, karena kalau orang luar, orang awam nggak tahu kan. Jadi bilangnya harusnya kan masih di dalam kok udah keluar. Karena dapat remisi dan PB. Remisi dan PB. Dan itu tuh sudah melalui penilaian, asesmen dan lain-lain tadi yang disebutin sama Bu Dan di-SK-kan oleh Dirjen Pas gitu. Sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Sudah sesuai. Jadi bener nih. Jadi teman-teman memang jadi kita ngobrol sama Bolang, jadi banyak informasi yang kita dapat. Nah kalau tadi salah satunya Bolang bilang kalau warga binaan di dalam tuh banyak melaksanakan aktivitas atau kegiatan karena sebagai salah satu syarat mendapat remisi. Nah kalau untuk di lapas perempuan khususnya di Gorontalo nih Bolang, warga binaannya ngapain aja sih? Gitu di dalam tuh? Program pembinaan menurut PP 32 itu ada pembinaan kepribadian dan kemandirian gitu. Kalau kepribadian berarti yang berhubungan dengan psikis ya Bu, ya berarti melaksanakan ibadah, hak pendidikan, hak rekreasi gitu. Nah, kalau keterampilan saat ini kita mendukung program Presiden Prabowo melalui Astacita yang diturunkan menjadi 13 akselerasi Menteri Bapak Agus Andrianto dan dituangkan dalam Perintah Harian Dirjen Pas Bapak Masudi dan dalam arah dan bimbingan Kanwil Bapak Bambang Haryanto. Lapas Perempuan kelas 3 Gorontalo mendukung program ketahanan pangan yaitu dengan menanam kacang tanah, kacang hijau, tomat, cabai dan timun. Itu untuk program ketahanan pangan. Mendukung Astacitanya program Presiden Untuk meningkatkan UMKM kita membuat minyak kelapa. Kebetulan aset lapas perempuan kelas 3 Gorontalo lumayan besar ya, 8,7 hektar dan kita mempunyai 200 pohon kelapa yang diolah menjadi minyak kelapa. Boleh deh kapan-kapan nanti kita cobain ya minyak kelapa sama kelapa mudanya ya. Selain itu kami juga punya program unggulan di bidang tata boga. Jadi kita ada membuat aneka kue kering. Jadi warga binaannya pada jago bikin kue kering juga. Ada kue kering, ada sambal sagila, ada bumbu loni dan lain-lain mas. Kayaknya bisa dilihat di medsosnya Instagramnya Lapas Perempuan kelas 3 Gorontalo. Jadi ternyata di dalam tuh banyak kegiatan khususnya buat teman-teman warga binaan di Lapas Perempuan. Jadi mereka nggak bosan begitu aja, banyak banget olahraga pun juga ada ya, Bolang ya di dalam sana ya. Ada voli, ada basket. Ada basket, jadi tiap hari ada aja dikerjain. Nah kalau ngomong soal tadi apa aja sih programnya? Kalau hobinya Bolang apa ya? Selain memang bekerja sebagai kalapas nih hobinya apa ya Bu? Sebenarnya hobi saya olahraga Bu, cuma karena keterbatasan tempat di lapas, jadi saya hanya volley aja saat ini gitu. Sebenarnya saya suka yoga gitu, cuma saya belum dapat instruktur yoga saat ini. Jadi nanti abis ini saya ngobrol sama Bu Bolang, saya kasih tahu tempat yoga biasanya kita ya. Ada di Gorontalo ada. Jadi hobinya selain volley. Kalau sekarang yang lagi dikerjain volley aja. Volley bersama warga binaan. Bersama warga binaan. Berarti teman-teman warga binaan ini jago-jago udah jago bikin kue. Kemudian ada satu lagi yang ketinggalan, sulam karawu sebagai budaya Gorontalo ini kan sulam karawu tuh, sulam karawu jadi melestarikan budaya Gorontalo, kearifan lokal berarti. Kearifan lokal ya, sulam karawu gitu. Jadi boleh nanti kapan-kapan nih teman-teman mungkin ya bisa lihat di medsosnya. Satu lagi kita juga terima order Bu, kalau Ibu misalnya ada rapat, kita bisa pesan kue di lapas. Bisa pesan kue di lapas. Nasi kotak di Lapas Perempuan kelas 3 Gorontalo. Nah sekalian promosi. Ibu semua bisa memberikan kontribusi yang positif karena warga binaan kami yang bekerja itu mendapatkan upah atau premi. Itu
ada regulasi juga di Permenkumham tentang premi narapidana. Jadi mereka punya bekal di dalam, ketika dia bebas, dia punya tabungan yang bisa dibawa pulang. Punya dibawa pulang. Jadi teman-teman nanti boleh buka medsos atau Instagramnya Lapas Perempuan ya Bu, ada nanti. Jadi bisa tahu mau pesan kue atau mau pesan makanan, jadi sambil membantu teman-teman warga binaan supaya mereka keluar bisa kembali ke masyarakat itu punya tabungan juga, ada bekal buat bisa membuka usaha. Nah tadi kita udah cerita panjang lebar sama Bolang. Nah kalau Bolang nih ya, yang namanya orang tuh biasanya punya quote. Kalau anak zaman sekarang nih, sebelum kita mengakhiri obrolan kita podcast hari ini, quote-nya apa ya? Kalau orang kan ada 4 kali 4 sama dengan 16, sempat tidak sempat harus dibalas. Oh, kalau orang zaman dulu nih, kalau sekarang anak sekarang, Ibu Bolang quote-nya apa nih Bu? Buat teman-teman di luar sana yang siapa tahu punya cita-cita pengen jadi kalapas perempuan kayak Bolang. Kalau dibilang quote pribadi saya nggak ada, saya hanya punya prinsip bahwa dimanapun kita bekerja, kerjakan dengan yang terbaik itu. Being that you can do, be the best that you can be. Being that you can do, be the best that you can be. Kerjakan kerjakan yang bisa kamu kerjakan, jadikan yang terbaik kalau memang bisa. Tahu tadi Bolang pakai bahasa Jawa campur bahasa Inggris. Kalau kita bilang, kalau teman-teman tuh begini, kalau teman-teman bilang kayak gini, kerjakan semuanya sebaik mungkin supaya yang kamu dapatkan bisa menghasilkan yang terbaik gitu ya. Terus dimanapun kamu bekerja, nggak mikir, pokoknya harus yang terbaik. Do what you love and love what you do. Itu sebenarnya sinonimnya. Cintai apa yang kamu kerjakan dan nanti pekerjaan akan mencintai kamu dengan sendirinya. Terima kasih Bolang sudah mampir ke sini di podcastnya kami Bibihu. Nanti sering-sering berarti cerita sama kami supaya teman-teman di luar sana juga bisa tahu bahwa ternyata di dalam lapas perempuan itu banyak kegiatan. Jadi teman-teman di sana mereka nggak akan bosan untuk menjalani pidananya. Gitu. Sekali lagi terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Sukses selalu. Amin. Dan kalau ini dari saya ya, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa semuanya di Bibihu. Terima kasih. Selamat datang di Bibihu. Bincang-bincang hukum, info baru untukmu. Dari Gorontalo, suara yang tegas. Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, keadilan tanpa batas. Bibihu podcast, ayo kenali hukum. Jauhi hukuman, kita semua butuh diskusi seru, semua bisa bicara. Masa depan cerah, kita pasti bisa.